Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema ciri manusia yang kurang bersyukur. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kurang enak badan nih. Apa deh? Yang penting jangan libur ngaji. Ya, hormat, yang penting jangan libur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qaumu mata taqiluna. Kapan kamu berpikir? Mata tudrikuna, kapan kamu mengerti? Alladzi asiru ilai, tentang perjalananku ini. Alladzi kang asiru mlaku sapa ingsun ilai maring ladzi, ya, tujuan perjalananku. Tufu ala muridil haqqi azza wa jalla, carilah orang-orang yang lagi belajar benar, carilah murid-murid kebenaran. Fa idza waqa'tum bihim, kalau kemudian ketemu dengan mereka, cari orang-orang yang lagi belajar benar. Kalau sudah ketemu, fakhdimuhum, ya, berkhidmatlah kepada mereka, dilayani, dibantu mereka itu. Bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, dan dengan dirimu. Cari orang yang lagi belajar benar, kalau sudah ketemu dibantu dong. Iya, aturannya begitu. Tetapi di masyarakat kita sebaliknya. Kalau ada orang lagi belajar benar, dimusuhi, dibenci, dihujat dan sebagainya. Ya, yang dianggapnya orang nyeleneh, dianggapnya langka wudele, dianggapnya pemalas, dianggapnya semuanya salah paham. Ya, artinya di suatu desa bencoleng nyalon kuwu, santri nyalon kuwu, yang jadi siapa? Berarti masyarakat itu masyarakat bencoleng, boro-boro bantu orang benar. Ya, hanya tergiur uang 50.000 untuk 5 tahun ke depan, desanya itu nggak jelas. Tolong dibantu. Al-muriduna as-sadiquna lahum rawaih lahum. Seorang murid yang benar-benar murid, yang belajar benar-benar belajar benar, bukan cari penggandaan uang, bukan cari kesaktian, tapi pengen belajar benar. Lahum rawaih, ada aromanya. Ana ambon-ambone, ana selengut-selengute, ada aromanya. Alamatun zahiratun nayyuratun ala wujuhihim, tanda-tanda yang kelihatan mata, bercahaya di wajah mereka itu. Ada sinar ketuhanannya itu.
walakinnal afata fikum wa fi basairikum, tetapi yang menjadi hambatan kendala itu ada pada dirimu, di basiramu, wa fi afhamikum as-saqimah, dan juga pemahaman kamu yang sakit. Ma tufarriqu baina siddiqi wa zindiq, tidak bisa membedakan mana yang siddiq, mana yang zindiq, mana orang yang benar, mana orang yang enggak benar, mana ulama yang amilin, mana ulama yang sakti-saktian, mana ulama yang jujur, mana ulama yang bohong. Kamu tidak bisa membedakan karena mata hatimu gelap gulita, alias durung berung benar. Itu berbeda tolak ukurnya. Walakinnal afatu fikum wa fi basairikum wa fi afhamikum as-saqimah, ma tufarriqu baina siddiqi wa zindiq, bainal halali wal haram. Enggak bisa membedakan mana halal mana haram. Sekarang kebanyakan halal, kebanyakan halal, halal tidak, haram tidak jelas. Bainal masmum wa ghairus mahmum, mana yang beracun, mana yang tidak beracun. Tapi saya tidak mengerti, di tengah masyarakat kita nggak tahu lah, itu seringkali orang yang memang tujuannya nipu kok bisa jadi punya pengikut banyak sih, nggak ngerti sih. Iya, penipu bisa punya pengikut banyak sih. Dan orang yang benernya malah nggak ada yang percaya. Sebabnya apa? Karena kamunya udah nggak benar, jadi nggak tahu benar. Yang nggak benar siapa? Kamu yang nggak benar, sehingga kamu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Iya. Bainal musyrik wal muwahhid, tidak bisa membedakan antara orang yang bertauhid dan orang yang musyrik. Malah sekarang yang ada orang yang bertauhid dimusyrik-musyrikan oleh yang musyrik. Orang yang bertauhid nih dimusyrikan oleh orang yang musyrik. Orang yang musyriknya menganggapnya aku bertauhid, yang bertauhid dimusyrik-musyrikan, musyrik bid'ah zinjid. Padahal ya ngarannya wong edan, ngarani wong sejen edan. Ini terbalik-balik. Orang yang muwahhid dianggapnya musyrik, orang yang musyrik dianggapnya muwahhid. Ahlu syirik dianggapnya ahlu tauhid dianggapnya ahlu syirik. Orang kaya disangka miskin, orang miskin disangka kaya, gitu. Orang pintar kayak orang goblok kayak orang pintar. Kenapa kamu tidak bisa membedakan orang pintar dan goblok? Persoalannya bukan apa, kamunya goblok. Jadi tidak bisa membedakan mana pintar mana goblok. Ngukurnya pakai apa? Ayo. Itu. Bainal mukhlisi wal munafiq, juga tidak bisa membedakan orang yang mukhlis dan munafik, orang yang setia dengan orang yang hipokrit, yang munafik. Nggak beda. Begini, untuk niteni
memperhatikan siapakah teman-temanmu yang setia. Tunggu saatnya kamu bangkrut, yang tetap bersamamu itu teman setiamu. Salah satunya. Kalau kamu lagi makmur, banyak teman, nggak bisa dibedakan. Semuanya berlomba-lomba membujuk kamu, ngolok kamu, menyenangkan kamu, karena kamu lagi subur. Begitu jatuh bangkrut, nah yang pada pergi pating kecius kah? Nah itulah munafik itu. Yang tetap bersamamu itulah teman setiamu. Kalau sudah kamu ketemu teman setia, tolong dirawat baik-baik. Ini teman bisa diajak hidup, berajan urip ning alam dunia. Istri juga sama, ada istri yang setia, ada istri yang ngeret, ada kan? Ya. Kalau yang ngeret gimana? Ada uang? Nggak ada uang? Begitu saya bangkrut langsung minta cerai. Ada yang setia. Sang suami bilang begini, Adinda, aku gagal usaha sehingga aku tidak bisa membahagiakan kamu. Siap-siaplah akan ku kembalikan kepada ibumu. Saya tidak mau mengajak kamu sengsara nih. Apa jawabnya? Aku akan tetap selalu bersamamu. Itu iya. Anak beli rabi mengkonon ku. Anak. Ada. Enggak. Iya. Ya, bainal asi wa ta'i. Tidak bisa membedakan antara pendosa ya, dan orang yang taat. Baina muridil haqqi azza wa jalla wa baina muridil khalq. Tidak bisa membedakan orang yang belajar benar dan mencari Allah dan orang yang mencari makhluk Allah, mencari materi. Ikhdimu syuyukha al-umala, ya, berkhidmatlah, bantulah maksudnya syuyukh yang para ulama yang amilin tadi, bil ilmi, yang menggelarkan ilmunya, yang mendidik masyarakatnya, dibantu mereka tuh, dibantu, dilindungi, jangan dibiarkan. Hatta yu'arifukum al-asya kama hiya, sampai nanti para masyayikh tadi bisa memperkenalkan kepada kamu tentang segala sesuatu seperti adanya, yang sampai membimbing kamu. Ijtahidu fi ma'rifatil haqqi azza wa jalla, bersungguh-sungguhlah ya dalam hal mencari kebenaran, ingin kenal Allah subhanahu wa ta'ala, harus bersungguh-sungguh. Fa innakum idza araftumuhu araftum ma siwahu. Kalau kamu sudah kenal dia, Allah, araftum ma siwahu, baru kamu kenal selain Allah. Tsumma ahibbuhu, lalu cintailah Tuhanmu itu. Idza kuntum, apabila kamu ma tarawnahu,
ketika kamu tidak melihatnya bi'ayuni ru'usikum, dengan mata kepalamu, fanduruhu bi'ayuni qulubikum, lihatlah Tuhanmu dengan mata hatimu. Idza ra'aitum an-ni'ama minhu, apabila kamu melihat kenikmatan-kenikmatan dari Allah, ahbabtahu daruratan, pasti kamu akan mencintainya, tidak bisa tidak, nomor daruratan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah, cintailah Allah, lima yughadhikum min ni'amihi, karena Allah ngasih makan kamu dengan kenikmatan-kenikmatannya. Wa ahibbuni bihubbillah, dan cintailah aku berdasarkan cintamu kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kamu melihat kenikmatan Allah itu, maka bidarurah, tidak bisa dielakkan, kamu akan mencintainya. Sebabnya kamu sampai sekarang belum pernah jatuh cinta kepada Allah. Sebabnya selama ini kamu tidak pernah melihat kamu selama ini tidak pernah melihat kenikmatan Allah itu. Ya. Sampai hari ini, ketika kamu belum sampai belum pernah mencintai Allah. Sebabnya karena kamu tidak mengerti bahwa kamu dikasih makan, dikasih minum. Kamu ini di sini kan lagi jadi tamunya Allah, ditempatkan di sini nih, dengan segala fasilitasnya. Dengan segala jamuannya, makanannya, fasilitasnya, mataharinya, bulannya, bintangnya, sungainya, semua indah. Aneh, ada orang dijamu di satu rumah, dikasih kamar mewah, pakai AC, pakai spring bed. Pagi keluar sarapannya, ada keju, ada mentega, siang ada ayam bekakak, malam, setiap hari. Tapi orangnya tidak pernah menanya, ini tuan rumahnya mana? Sirap makan aja. Tuan rumahnya kamu tidak kenal, dan kamu tidak pernah bertanya mana tuan rumahnya. Inilah realita yang sehari-hari yang kamu jalani ini. Ya ini kan namanya terlalu banget sih. Ya anak kecil saja dibawa aja kondangan terus dihormati. Mana tuan rumahnya? Dia anak itu nanya kok yang mana? Barang sira, orang sakon-sakon aja, nggak mau tahu dan tidak mau kenal. Itu. Ya iyalah. Amin. Ya qaumu, qad ghadzakum, Allah telah ngasih makan kamu bini'amihi, dengan segala kenikmatan-kenikmatannya. Wa antum fi butuni ummahatikum, pada saat kamu sedang ada di dalam perut ibumu, masih janin, masih jadi embrio.
wa ba'da khurujikum, dan juga setelah kamu keluar dari perut ibumu. Tsumma a'taakum al-awafi wal quwwah, lalu Allah kasih kamu berbagai macam kesehatan, wal quwwah, dan segala kekuatan, wal batas, dan segala kemampuan, wa razaqakum ta'atahu, dan Allah memberi rizki kepada kamu sehingga mau mentaati Allah. Wa ja'alakum muslimina muttabi'ina li nabiyhi, dan menjadikan kamu orang-orang Islam yang mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna syukrahu wa mahabbatahu ka syukrihi wa mahabbatihi, maka bersyukur kepadanya dan mencintainya itu sama dengan bersyukur dan mencintai Allah. Ya, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu satu paket. Jadi nggak mungkin cinta Allah membenci nabinya, nggak mungkin. In kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bukti bahwa kita mencintai Allah, buktikan dulu dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dialah yang memperkenalkan kita kepada Allah. Bagaimana mencintai Rasul itu yaitu ittiba, mengikuti, ittiba, menteladani, bukan mengikuti, bukan mentaklidi. Bedanya ittiba dengan taklid itu, kalau ittiba mah di situ mengikuti secara rasional, kalau taklid mah mengikuti secara membabi buta. Pokoknya Nabi pakai siwak, berarti sunnahnya pakai siwak. Sikat gigi tidak sunnah, odol tidak sunnah. Biar siwaknya udah tumpul dua, tetap sunnah, latak lutuk. Nggak ada siwak pakai lengan baju, itu yang sunnah. Kalau ittiba rasional, siwak ini tujuannya adalah merawat kesehatan gigi. Dengan cara apapun yang namanya merawat gigi, itulah namanya ittiba. Pakai siwak saja boleh, apalagi pakai sikat gigi, pakai Pepsodent, dia jauh lebih baik dong. Sampai sekarang masih ada nggak orang pakai siwak? Ya itu namanya taklid. Nabi berpakaian menampilkan keanggunan, rapi, bersih, nggak pernah ada beleknya, dan mulutnya nggak pernah bau karena disikatin setiap saat sih. Selalu bawa kaca, bawa sisir. Jadi kalau nemu orang perlentelah. Jadi yang ittiba itu, cobalah kamu berpenampilan perlente dong, berpenampilan berwibawa. Iya, bukan lalu pakai sorban, pakai jubah. Paham? Yang jubah itu bukan pakaian sini, pakaian sana. Iya, tahu nggak? Jadi yang penting kamu tampil necis gitu, necis. Itu namanya ittiba. Iya, tapi bajunya hijau, sorbannya hijau, diputarkannya 2 kali, terakhir dikelamprekan ke pundak kanan, terus naiknya ontak.
Itu taklid namanya. Iya. Kalau Nabi naik onta, ya kamu naik baby bank S600. Pakai rompi, pakai dasi. Otaknya encer, teknologinya hebat. Itu namanya menteladani Kanjeng Nabi. Iya. Kamu pernah membayangkan enggak pakaian di abad ke-7 kayak apa? Sudah ada pabrik tekstil belum? Bukan ada BHS, Kombitex. Pakaian mereka tuh bukan karung lah, kulit kambing ditekuk, dibolongi tengahnya, masuk celup, terus dijahit di kata kanan, kata kiri itu. Sepatunya ya belum ada jahitan dong, dibungkus pakai kulit kambing, diikat, namanya khuf. Mau pakai itu lagi kamu ya? Jadi ittiba itu nantinya mah bukan kepada penampilan zahir, tapi moralitas itu yang paling penting. Kalau penampilan zahir mah akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau moralitas mah bersifat universal dong. Yang namanya kejujuran ya di mana-mana terjujur. Iya kan? Nah, kenapa warna hijau menjadi warna favorit bagi orang Islam? Karena konon katanya ada hadisnya bahwa Nabi itu menyukai warna hijau. Di sana itu padang pasir, negerinya miskin, air kurang, hanya bebatuan. Jadi imajinasi mereka melihat pemandangan yang hijau itu luar biasa. Makanya surga itu digambarkan dengan sungai-sungai yang mengalir. Jadi Nabi itu senang pemandangan yang hijau, bukan bajunya hijau. Lah, baju kalau hijau setelannya angel, susah. Pakai merah nggak cocok, pakai kuning nggak cocok, pakai hitam nggak cocok. Bajunya putih, serbannya hitam, kayak kue klepon. Hijau tuh setelannya hanya hijau tua, hijau muda, ya kan? Atasnya hijau muda, bawahnya hijau tua. Paling susah. Maksudnya nanya sama ahli apa fashion tuh, warna hijau kayak apa gitu. Itu jadi senang kepada hijauan tuh, pemandangan alam yang hijau, bukan pakainya hijau. Tapi semuanya sama-sama tidak bisa membuktikannya. Persepsi saya begitu juga saya tidak membuktikan, karena saya tidak melihatnya kan. Mereka yang ngotot baju hijau juga nggak bisa membuktikan karena nggak pernah ketemu kan. Iya. Cuma pikiran saya, Nabi kan perlente, termasuk memilih warna juga hebat beliau nih. Iya. Pada zamannya tuh. Itu makanya sekali lagi bahwa cinta kepada Allah satu paket dengan cinta kepada Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau engkau cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, engkau bakal dicintai oleh Allah. Itu aja. Idza ra'aitum an-ni'am minhu zalat mahabbatul khalqi min qulubikum. Kalau kamu sudah bisa melihat kenikmatan itu datangnya sesungguhnya adalah dari Allah, maka kebanggaanmu terhadap sesama, terhadap makhluk hilang dengan sendirinya. Iya. Ya. Sementara
kamu tidak pernah merasakan rizki dari Allah, tidak pernah merasakan diberi kebaikan oleh Allah, makanya selama ini kamu tergantung kepada sesama dan selalu berusaha ingin membalas budi pada orang yang berbuat baik kepadamu. Kamu merasa berhutang budi, sangat tergantung. Iya. Ya iya. Padahal hakikatnya rezeki itu datangnya dari Allah. Ini begini, betul kita ini dari kecil yang nyusuin ibu, yang jajanan ibu, yang nyebokan ibu, biaya sekolah orang tua, ya kan? Sehari-hari kita dengan teman, nanti pinjam sana pinjam sini, mungkin teman bantu. Allah ini mana? Nggak ada dalam pikiranmu tuh. Yang ada ya makhluk-makhluk ini, ya kan? Ya, orang berbuat baik, kamu muncul keinginan membalas budi kebaikan orang itu, betul nggak? Iya. Kayaknya seperti berhutang lah, namanya hutang budi. Lah kalau kepada Allah nggak pernah terpikir. Lah itulah makanya, jadi selama ini kamu percaya Allah sekedar ada. Tidak ngasih makan, tidak ngasih minum, tidak ngasih rezeki, tidak berkuasa, tidak mengerti, tidak tahu, sekedar ada. Seperti meyakini rokok ada, ya udah ada. Iya. Jadi makanya rasa cinta kepada Allah nggak pernah muncul karena masalah ini kamu tidak pernah merasakan kebaikan Allah. Betul nggak? Membubaikah kaderga Gusti Allah ku langkah jasanya nih kita apa sih jasanya ngapain duit beliau orang Gusti Allah kan begitu. Kapan tangan Allah menjulur di hadapanmu itu nyandang duitnya? Kan tangan ibu, tangan saudara, kakak sebetulnya. Iya. Wis paham. Al-arifu lillah azza wa jalla al-muhibbu lahu an-nadhiru ilaihi bi'aini qalbihi. Orang yang arif billah itu orang yang mencintainya, yang melihatnya dengan mata hatinya. Alladhi yara al-ihsana wal isa'ata, dan dia melihat kebaikan dan keburukan minhu dari Allah semuanya. La yabqa lahu nadharun ila man yuhsinu ilaih wa yusi'u minal khalq, dan sudah tidak ada lagi pandangan baginya melihat ada orang yang berbuat baik dan ada orang yang berbuat jahat dari makhluk. Semuanya adalah ketentuan Allah. Ketika dapat rezeki yang merasakan dikasih oleh Allah, nalikanya terkilir yang ngerasa dicongklokkan yang Gusti, dapat untung ya dikasih Allah, dapat rugi ya dirugikan oleh Allah. Ya, semuanya dari Allah semuanya. In dhahara minhum ihsanun ra'ahu bitashkhiril haqqi azza wa jalla. Kalau kelihatan nampak ya dari mereka ada yang berbuat baik, maka yang dilihat adalah orang itu karena dikerahkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah. Wa in dhaharat minhum isa'ah ra'aha bitaslitihi. Kalau melihat ada orang yang menjahatinya, maka dia melihatnya adalah
Allah yang melakukannya. Khairihi wa syarrihi minallah. Ya, ini membangun kesadaran bahwa begini, antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Saya ini jangan salah paham bahwa meyakini takdir itu artinya baik dan buruk itu semuanya datangnya dari Allah. Pengertiannya bukan Allah itu melakukan keburukan, bukan. Jadi seharusnya antum mengambil qadari khairihi wa khairihi wa khairihi wa kulli khairihi minallah. Enggak ada masalah syar. Nah, ketika kita mengatakan khairi wa syarhi, itu artinya baik dan buruk menurut tinjauan kita. Hakikatnya Allah nggak pernah berbuat buruk itu, semua Allah semua berbaik. Paham nggak? Ini khairi wa syarhi itu bukan untuk Allah, untuk dipandang dari sudut pandang manusia. Dapat beli mobil, khair apa syar? Tabrakan syar dari pandangan kita. Iya, dapat mobil rezeki, tabrakan musibah menurut kita. Tetapi tidak mungkin Allah berbuat jahat. Apapun yang Allah lakukan semuanya baik, nggak ada yang buruk. Jadi itu menurut pertimbangan dari sudut pandang manusia. Jadi kalau dapat rezeki seneng nggak? Kalau musibah seneng nggak? Enggak, kesel kan? Kenapa kesel? Karena kamu tidak paham. Kalau kamu paham, ya nggak kesel. Pasti akan siap menerima apapun yang menjadi keputusan Allah. Dapat rezeki, ya alhamdulillah. Dapat rugi, ya alhamdulillah. Gimana sih? Nah, ini persoalannya. Kita dari sudut pandang kita melihat itu adalah musibah. Begini, padahal Allah kasih musibah kepada kita tuh adalah saking sayangnya kepada kita untuk mengingatkan kita. Orang tuh juga sama, sekali-kali ngecewer anaknya kalau nggak berangkat sekolah. Iya kan? Katanya sayang. Katanya sayang mana? Kok sih dijewer? Sok jawab dulu. Sayang anak enggak? Kok sih dijewer? Iya, kalau dibadeg. Kok dijewer? Saking sayangnya. Sayang sama anaknya. Apa jawabnya? Bapak galak. Bapak kamu kan galak bapak tuh. Kata bapaknya, bukan galak, aku saking sayang untuk masa depanmu perlu dijawab. Jadi musibah itu perlu. Ya, saya doakan mudah-mudahan kamu banyak musibahnya aja. Biar selalu sadar terus kan gitu. Orang kalau nggak ada musibahnya itu lengah, lalai, ngantuk. Jalan tol saja itu perlu dikasih benjolan supaya jangan sampai supir itu. Nah, jalan tol bikin benjolan-benjolan di jalan itu tujuannya baik atau buruk? Baik. Allah juga sama. Saking kamunya nggak paham. Ya, begini. Sebetulnya musibah itu pentingnya apa? Menyadarkan kamu bahwa kamu mendapatkan nikmat. Sekali-kali dicabut supaya sadar. Kenapa perlu disadarkan? Karena kalau kamu tidak sadar, malah mungkin kamu bersyukur sama Allah.
yang nggak sadar, tidak tahu, tidak sadar, tidak mengerti. Atas dasar apa kamu bersyukur kepada Allah? Pak Rahmat di bawah ranjangnya itu ada harta karun 1 ton emas. Tapi Pak Rahmat tidak tahu, seneng nggak? Kenapa nggak seneng? Makanya musibah itu adalah untuk memberitahukan kamu. Masa nggak terima kasih? Itulah makanya. Makanya kalau nggak ngerti ajaknya bacot. Siap. Lah, begini, orang yang bersyukur mendapatkan nikmat itu adalah orang yang sedang berada di puncak kebahagiaan. Percaya nggak? Tapi orang yang berkeluh kesah dengan perjalanan nasibnya, dia orang yang sedang dalam penderitaan. Iya. Semuanya disesali. Kenapa aku terlahir tidak cantik? Ngapain mikir-mikir ke situ? Ya sudah, terima saja. Wajahmu pas-pasan memang iya, tapi nasib kamu kan belum tentu. Iya kan?